Versi Blazer, saya Film di sini. Di video ini saya akan mereview One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 987. Nah, mari jangan basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video film ini langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, akhirnya rilis juga One Piece chapter terbaru di chapter 987, yang chapter ini berjudul Faithful Servant atau mungkin pelayan yang setia lah. Dan seperti biasa, kita akan bahas dulu dari cover story terlebih dahulu. Dan cover story kali ini diisi oleh Color Spirit yang menurut saya sangat baik, di mana Jinbei akhirnya ikut bergabung di Color Spirit ini untuk pertama kalinya. Dimana banyak juga yang bertanya berhubungan dengan opening di anime, kenapa Jinbei belum masuk melawan bajak laut Kaido. Karena kita pun tahu Jinbei ini masih cukup lama jika di anime untuk sampai ke Wano Kuni. Dan banyak juga orang yang nonton anime doang belum tahu apakah Jinbei ini akan datang atau tidak kan. Dan kita akan langsung saja masuk ke chapter terbaru ini. Chapter ini diawali dengan sedikit flashback dari Kaido mengingat dia mendapatkan luka dari seseorang yang sangat dia respect sekali, yaitu Kozuki Oden. Dia pun mengingat kembali kata-kata dari sang Oden bahwa kau jangan sekali-sekali meremehkan para samuraiku. Saya tidak peduli jika dilupakan oleh semua orang, tapi kau harus ingat semangatku akan terus tumbuh sampai ke masa depan. Yang akhirnya terlihat juga bahwa banyak sekali yang memegang teguh semangat milik Kozuki Oden ini. Selain para sekabarnya, masih ada juga Yamato. Dan flashback pun berakhir, di mana ternyata benar saja hampir keseluruhan sekabar berhasil menyerang tubuh Kaido. Terlihat Kinemon berhasil melukai tubuh Kaido karena pedangnya berhasil menembus ke tubuhnya. Lalu Kiku pun menyerang tangan Kaido, di mana Nekomamushi memegang tangan Kaido yang sebelahnya. Dari sini pun terlihat ternyata Raizo menggunakan dua pedang yang dia menyerang leher Kaido, tetapi sepertinya tidak berdampak besar ke tubuh Kaido ini. Hal itu membuat Kaido merasakan efek flashback ketika dia diserang oleh Oden 20 tahun yang lalu, yang akhirnya luka dari Oden itu berdenyut kembali. Kaido pun bingung kenapa para sekabar ini bisa melukainya. Apakah mereka mempunyai Ryuo yang sama persis dengan Oden? Analisis dikit menurut saya adalah, jika dibilang sama persis tentu saja tidak sih, tetapi mereka mungkin dan pasti berkembang menjadi semakin hebat. Ryuo seperti itu jelas bisa mereka gunakan, terutama para sekabar yang kemampuannya di atas yang lain. Kinemon saja terlihat bisa menggunakan buso Stokohaki di Dressrosa kan? Tapi menurut saya ada alasan lain kenapa mereka bisa menembus tubuh keras Kaido. Sepertinya ada hubungan dengan kondisi Kaido yang sedang tidak stabil, karena dia masih trauma atau shock ketika mengingat Oden dahulu. Mungkin kurang lebih mirip dengan Big Mom yang bisa diserang ketika dia shock oleh foto dari Mother Carmel. Kurang lebih seperti itulah untuk kasus Kaido saat ini. Nah, oleh karena itu Kaido berteriak mungkin untuk pertama kalinya, karena kita melihat para kroco Kaido yang lain sangat kaget melihat komandannya berteriak sampai seperti itu. Dan ditambah dengan force lanjutan atau gaya lanjutan dari para sekabar ini, mereka menghantam tanah dengan hentakan yang sangat kuat sampai seperti petir begitu. Ketika anak buah Kaido yang lain akan memulai serangannya, karena mereka sudah jatuh atau mungkin sudah dekat lah, akhirnya Hyogoro dan para Yakuza yang lain beraksi, dan mereka menghalangi para kroco-kroco Kaido yang lain. Di sini Big Mom yang cukup bingung karena ternyata banket ini lebih ramai dibandingkan banket biasanya, dan dia bertanya apakah Kaido benar-benar sudah mati. Yamato yang melihat bapaknya dalam kondisi seperti itu langsung memanfaatkan keadaan untuk menyerangnya. Ya mungkin jiwa seperti ini sama ketika Kaido mengalahkan Oden dahulu. Dan dia berkata mereka benar-benar para sekabarnya Oden. Tentu saja jawaban Luffy adalah ya benar, mereka semua sangatlah kuat. Di saat itu ulti langsung datang dan bertemu dengan Yamato dan menyerangnya menggunakan senjatanya yang baru kali ini kita lihat. Senjatanya ini cukup mirip dengan sejenis gada lah. Ulti yang bingung kenapa Yamato menyerangnya akhirnya bertanya kenapa kau melakukan itu, dan lagi-lagi jawaban Yamato yang tidak jelas adalah bahwa hari saya menjadi Kozuki Oden telah datang dan dikatakan idiot oleh Ulti. Yamato yang memang sudah tidak peduli dengan Kaido langsung berkata bahwa saya tidak peduli jika bapak saya mati ini dan akan berada di pihak yang berbeda dengan kalian, mungkin lebih tepatnya di pihak Luffy lah.
Sebenarnya satu yang cukup aneh juga di sini adalah kenapa para kroco Kaido tahu bahwa Yamato ini sedang di mode wanitanya. Padahal sebelumnya ketika dia masih menggunakan topeng dan jubah pun mereka mengenali Yamato ini. Apakah dia memang suka iseng menggunakan topeng itu ataukah wujud yang biasa tampilkan yang wanita? Cukup membingungkan. Dan kita pun melihat Nami dan Carrot yang sebelumnya ditahan oleh yokai-nya Big Mom berhasil keluar dengan caranya sendiri dengan double elektro. Anjay. Big Mom yang melihat Luffy dengan jelas langsung berteriak Mugiwara. Dia datang jauh-jauh dari Whole Cake Island hanya untuk membunuh Luffy saja. Big Mom pun berkata, apa yang kau lakukan di sini? Jangan bilang hal lucu, kau di sini untuk mengalahkan Kaido. Lagi-lagi, sepertinya Big Mom saja masih tidak menganggap atau merasa tidak mungkin untuk ada seseorang yang dapat mengalahkan Kaido ini. Atau mungkin monster seperti Kaido lah. Dan jawaban epik dari Luffy adalah, saya di sini tidak hanya untuk mengalahkan Kaido, tetapi kau, Big Mom, para komandan yang lain, Orochi, dan seluruh anak buahnya, saya akan mengalahkan kalian semua. Ini adalah perang berskala besar. Wadaw. Tentu saja mendengar jawaban itu, Big Mom pasti tertawa dan berkata, hanya dengan membawa beberapa ratus orang saja, kau sudah nekat sampai seperti ini. Queen yang kocak pun tertawa hingga akhirnya terungkap sudah semua samurai yang ada di Onigashima. Yang kurang lebih berjumlah terakhir adalah 5.400, itu pun belum ditambah anggota dari Marco dan Nekomamushi. Mereka semua sudah membantu di pihak Kid dan juga Killer yang sedang melawan para gifters, lalu juga di pihak Zoro, dan bahkan Law terlihat sudah masuk ke dalam kastil dan melawan para kroco-kroco Kaido. Nah, banyak juga nih yang nanya, itu di sebelah Law itu siapa sih? Apakah itu Hawkins? Jika dilihat sekilas, ya memang cukup mirip dengan Hawkins. Dan kita pun tahu Hawkins tidak mungkin perannya segitu saja setelah dikalahkan oleh Law ini. Dia pasti akan berperan lagi dan kemungkinan akan berpihak ke topi jerami. Tapi jika kita lihat sebelah Law ini lebih ke samurai yang ini dari tampilannya dan bukan Hawkins. Di sini pun kita lihat Marco ternyata benar-benar melihat bayangan Perospero di lautan. Dan dia sepertinya buat perjanjian untuk ikut membantu melawan Kaido. Karena kita tahu Perospero tidak setuju dengan aliansi mereka kan? Atau bahkan Perospero ini ingin menjatuhkan ibunya sendiri. Ya walaupun tidak aneh karena mengingat kata-kata sebelumnya jika Big Mom mati, dia ingin menjadi kaptennya loh sebagai anak tertua dari Big Mom. Ya tapi alasan yang paling jelas adalah Perospero tentu saja tidak bisa menang melawan Marco dan akhirnya memutuskan untuk bekerja sama. Dan Kaido yang sejak awal pun tidak berharap besar kepada Orochi, dia berkata, semua insiden ini memang berawal dari Pang Hazard, Dressrosa, Zou, di mana kalian para samurai hebat juga bisa bersembunyi di belakang bajak laut topi jerami yang sudah Kaido nobatkan sebagai musuhnya. Mungkin kalian bisa ingat kembali ketika Luffy dan aliansi Law menghancurkan Set di Pang Hazard dan Doflamingo di Dressrosa, lebih tepatnya Smile-nya lah. Mereka mengapresiasi para Scabbard yang berhasil mengumpulkan orang sebanyak ini untuk yang benar-benar menunggu selama 20 tahun seperti Asura dan yang lain, atau mungkin beberapa yang melintasi masa depan dengan kekuatan dari Toki seperti Kinemon, Kiku, dan Kanjuro. Dan tidak dapat disangka, keluarlah bacot-bacot Nomi dari Kaido, bahwa setiap bajak laut itu sama ketika dalam keadaan genting, dia akan mengkhianati kalian semua. Dan Kaido sangat yakin sudah menghancurkan semangat dari Luffy ini. Tetapi Kinemon yang sudah mengikutinya dari awal sangat percaya bahwa Luffy bukanlah orang seperti itu. Dia akan menjadi orang yang tertinggi di lautan ini. Bahkan ketika kami, para samurai mati, dia akan membangkitkan daun atau fajar bagi negeri Wano Kuni. Nah, sebelum bahas daun ini, kita akan bahas dulu nih satu halaman yang cukup epik. Terlihat Kaido sudah mengeluarkan darah dari mulutnya dan ada tambahan beberapa luka di tubuhnya walaupun tidak sebesar luka buatan Oden. Dan yang cukup aneh juga adalah kenapa para Scabbard bisa terluka sampai seperti itu hanya karena terjatuh dari udara begitu saja. Dimana semua Scabbard loh sampai terluka, Izo pun terlihat terluka. Ya walaupun gaya atau force yang mereka lakukan untuk menghantam Kaido ini sangatlah besar, tetapi saya tidak merasa pas mereka terluka begitu saja. Nah, kita kembali ke masalah daun atau fajar yang selalu digadang-gadangkan di dunia One Piece. Ini memang selalu berhubungan untuk semuanya. Tapi kita ambil di Wano Kuni saja deh, terutama kata-kata dari Lady Toki sebelum kematiannya, di mana di situ dia berkata bahwa akan datang fajar atau daun di Wano Kuni ini dan itu akan menjadi titik untuk fajar di dunia One Piece. Mungkin kurang lebih kata-katanya seperti itu.
Dan prediksi saya, perang Wano ini akan benar-benar berakhir saat fajar juga. Mengingat mereka menyerang ini menjelang malam atau mungkin dusk lah. Dan waktu saat ini pun sudah malam karena terlihat ada cahaya bulan. Dan ketika para penjajah Wano ini dikalahkan, yaitu Kaido dan orang-orangnya, itulah dimana fajar atau cahaya terang untuk negeri Wano ini akan bangkit. Dan ketika itu terjadi, akan menjadi efek luar biasa untuk seluruh dunia. Nah, sebenarnya akan sangat panjang untuk membahas Dawn atau Wheel of Dawn, bisa jadi satu video sendiri sih untuk membahas ini. Dan kita kembali ke Kaido. Dia mendengar kata-kata dari Luffy dan menerima tantangannya. Dia berubah menjadi naga dan berkata akan kubuktikan kekuatan dari makhluk terkuat di dunia dan bajak laut dengan militer terkuat, yaitu bajak laut Kaido. Dan ketika para Scabbard lainnya akhirnya mengikuti Kaido ke puncak Onigashima. Di situ, Luffy berkata akan menyusulnya nanti. Apakah ini sedikit clue ketika Luffy menyusul sudah ada Scabbard yang mati? Kita tidak tahu. Nah, scene epic pun terlihat ketika para Scabbard melawan Kaido di tengah bulan purnama seperti itu. Dimana ini cukup mirip dengan kejadian Oden 20 tahun yang lalu, namun bedanya Oden sudah mati saat ini. Edge, si kucing oranye, yang langsung berkata, ada yang berbeda Verguso, tidak seperti yang lalu. Kali ini adalah bulan purnama dan terlihat dia sudah membawa para Ming yang lain di luar untuk bersiap-siap berubah ke mode Sulong. Kucing oranye akhirnya beraksi guys. Lalu untuk perubahan Sulong dari para pemimpinnya ini pasti luar biasa kuat menurut saya, terutama Ino Arashi dan Nekomamushi. Mengingat Carrot saja seketika berubah menjadi Sulong sudah sehebat itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, dengan terlihatnya banyak sekali pasukan pemberontak yang sudah datang, apakah Oniwa Bansu dan Mimawari Gumi yang sebelumnya berpihak di bawah Kaido akan ikut melawan Kaido? Dan perlu diingat juga, minggu depan libur kembali dan akan keluar lagi 2 minggu ke depan. Itu untuk chapter 988 dikarenakan Weekly Shonen Jump akan libur. Nah, lagi-lagi chapter ini menurut saya lebih ke arah epic sih dibandingkan chapter lalu yang emosional. Ya, walaupun tidak begitu terlihat hal-hal yang keren, jadi akan saya kasih nilai untuk chapter ini 9 dari skala 10. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang chapter ini? Kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue udah film pamit, and I'll see you guys next time.